Ya, teman-teman, kita kembali lagi ya. Emiten-emitennya sudah saya siapkan, teman-teman ya. Mungkin yang belum masuk ke watchlist akan kita masukin lagi, teman-teman nanti ya. Tapi sementara ini kita bahas yang sudah masuk watchlist dulu ya. Baik, kita mulai dari Bro Losong Meng ya, 7783. Terima kasih Bro ya. Selama ini selalu menyimak video-video yang saya bagikan. Sekali lagi terima kasih Bro. Mudah-mudahan Bro juga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah ya. Dari Bro Zul pakai Asalim Channel 5475 ya. Punten, cara kita mengerti tanda penurunan dan kenaikan bagaimana ya, mohon penjelasannya Kang. Nanti sebenarnya ini udah dijelaskan di sini teman. Tunggu sebentar ya. Nanti Bro masuk aja ke channelnya, halaman channel, nanti masuk ke playlist, cari namanya cara teman-teman ya, cara. Nah sini cara. Saya bikin untuk area penurunan dan kenaikan itu pakai ini teman. Nah nih. Ekor merah apa itu, ekor hijau apa itu. Nah, ini adalah area penurunan. Saya bikin seperti ini, teman-teman ya. Nah, untuk kenaikannya apa itu si kepala merah ini, teman-teman ya. Sudah saya jelaskan di sini dan di sini juga sudah saya jelaskan ya. Silakan dilihat aja, teman-teman ya, cara-caranya. Dan ini semua yang saya pakai, teman-teman di sini ya. Sudah saya jelaskan juga di sini semua. Terus cara ngitung harga wajar pun sudah saya berikan semua kepada teman-teman ya. Oke, mungkin nanti sembari ngikutin cara-caranya biar teman-teman bisa untuk menganalisa mandiri, ikutin aja teman-teman ya. Ikutin aja setiap videonya. Nanti kan setiap emiten itu beda-beda teman-teman ya. Ada yang bandarnya jualan malah naik teman-teman ya. Ada yang smart money-nya banyak malah turun teman-teman ya. Nanti saya berikan keterangan-keterangannya setiap di videonya teman-teman ya. Baik teman-teman, sesuai itu ya. Kepada teman-teman ya yang baru gabung, terutama yang baru gabung ya. Nah, mungkin teman-teman bisa dilihat dulu di sini teman-teman ya nih. Nah, di profil dari update saham ID teman-teman ya. Silahkan dilihat-lihat dulu. Saya tidak punya channel manapun, saya tidak punya media sosial manapun, ya saya tidak punya kontak apapun teman-teman ya. Selain di YouTube ini, dan setiap komentar teman-teman sudah saya tuliskan di sini ya. Semuanya saya bahas di dalam video teman-teman ya. Baik, itu aja teman-teman ya pengumumannya. Baik, lanjut ya. Sudah terjawab sudah ya. Dari Bro Kido Playus ya, Playas ya. Kido Playas gitu ya. Terima kasih ya Bro atas komentarnya. Mudah-mudahan Bro juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Terus dari Bro Anda Kurniawan 6962, terima kasih. Sudah dibahas TPMA dan sukses selalu. Amin. Makasih ya Bro atas donatnya berupa super tank ya. Terima kasih. Mudah-mudahan super tank dari Bro Anda Kurniawan 6962 diberikan dikalikan teman-teman 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada Bro Anda Kurniawan ya bersama keluarga. Oke. Terus dari Sis Krisna Mayadani ya 2670. Makasih pembahasan Esa dan Dewa sangat bermanfaat. Semoga selalu amin. Dilancarkan rezekinya amin. Dan jangan makin berkah amin 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 ya. Jadi ada papan pengembangan teman-teman, ada papan utama ya, mau jadi papan utama ya. Mudah-mudahan papan akselerasinya sudah mulai dilewati. Sekarang tinggal papan pengembangan. Terima kasih ya Sis Christine ya atas doanya. Terus dari Sotar Silaban ya 1393, sehat dan bahagia. Harus bahagia teman-teman ya. Bahagia, sehat itu sangat luar biasa ya. Makasih ya Bro atas doanya. Baik, kita langsung aja teman-teman ya membahas emiten punya teman-teman ya. Baik, kita mulai dari Doid teman-teman ya, dari Doid ya. Doid ini ada keterangan, teman kita memberikan keterangan katanya LG lagi buangan teman-teman ya. Baik. Dan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telah berkomentar itu sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya berikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten itu adalah milik teman-teman sendiri. Terus kepada yang telah mendoakan saya, terima kasih. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dan kepada yang telah memberikan super tank ya, berupa donasi berupa super tank, terima kasih. Mudah-mudahan supaya teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman sekalian. Baik, informasinya teman-teman ya, terima kasih informasinya. Dan si Doid ini sudah mulai, teman-teman sudah mulai
menyentuh MA 10-nya, tetapi dia meninggalkan jejak penurunan, teman-teman. Kemarin sudah tanda kenaikan sudah lewati yang kecilnya ya. Ini masih ada jejak penurunan di angka 356 dan posisi CMA pun masih menuju ke bawah. Nah, sudah dikasih tanda lagi teman-teman sama si bandarnya nih, tanda kenaikannya. Ya, di level 380 ya. Itu ada area nanti, area kenaikannya. Dan perhatikan teman-teman untuk bandar lokal masih posisi jualan ya. Kita cek teman-teman untuk tanggal 11 ya. Si Algi betul masih jualan, si bandar lokal masih pekat jualan, perhatikan teman-teman ya. Pekat jualan, jadi teman-teman santai aja dulu kalau mau ngambil teman-teman, karena masih ada area penurunan di level 356. Walaupun di atasnya dikit teman-teman, di angka 360 itu sudah terjadi si ekor kembar. Biasa ekor kembar itu support teman-teman ya. Nah, perhatikan untuk bandar porennya. Bandar poren sudah mulai ngambil, ada pembuangan, ngambil sedikit, ngambil lagi. Terus dia terakhir ada pembuangan, teman-teman perhatikan ya. Pembuangan lumayan juga teman-teman ya, sekitar 1,5 miliar. Jadi si bandar poren itu masih ada di dalam teman-teman ya. Si bandar poren masih ada di dalam, cuman si bandar lokal lagi keluar dulu. Smart money sudah mulai ada muncul dikit-dikit, lumayan teman-teman ya. Nanti tunggu sampai smart money yang tinggi. Nah, di sini teman-teman, smart money ada yang tinggi, ternyata dia tidak mampu teman-teman. Akhirnya dia ngumpul lagi smart money di area sini nih. Ini berarti area smart money yang lagi berupaya untuk average ya. Tapi ketika di sini teman perhatikan ya, smart money keluar 3 tinggi-tinggi, terjadilah kenaikan lumayan. Perhatikan juga teman-teman MA 200-nya. MA 200 masih posisi menuju ke bawah ya. Artinya teman-teman nanti targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya. Maksimal mungkin bisa ke MA 200 teman-teman ya. Kalau sudah mulai break terus MA 200 sudah mulai ke atasin, mungkin itu akan lebih baik karena di sini PRS-nya masih menunjukkan negatif teman-teman ya. Nanti targetnya jangan tinggi-tinggi dulu, bisa ke angka 408 ataupun nanti ke 490 teman-teman, ataupun di bawahnya nggak jadi masalah. Yang penting tempatan bisa cuan, tapi jangan ngambil dulu ya. Ini posisinya lagi posisi MA 10-nya masih berada di atas candle teman-teman ya. Apalagi masih area penurunan di tanggal 358, sama di sini tanggal 8, tanggal 9-nya belum tertutup dengan baik. Baik teman-teman ya, untuk si doi seperti itu. Betul ya, si LG ada pembuangan teman-teman di sini nih. Si LG lagi buangan dulu, diterima sama si SQ, tapi di sini perhatikan masih ada posisi pembuangan dari seorang bandarnya. Itu nama bandar lokal ya. Lanjut ke BBKP teman ya. BBKP ya. Bank KB Bukopin. BPKP sudah mulai membaik kembali teman-teman, walaupun dia sudah meninggalkan jejak penurunan di level 59-nya ya. Nanti kalau dia turun lagi ke sini teman-teman ya, jangan khawatir karena dia mau menutup gapnya dulu mungkin ya. Ini MA 11 sudah mulai di bawah karena lagi menuju ke atas. Tanda kenaikan di sini agak sedikit keras teman-teman, keras ya. Susah ditembus ya. Berapa kali? 1 2 3 4 sampai 5 kali teman-teman. Tanda kenaikan yang di 62 itu susah ditembus teman-teman ya. Kecuali kalau sudah mulai break, nah mungkin sudah hilang tanda kenaikan yang ini, berarti sudah bisa meniti, bisa lanjut ke angka 63-nya untuk mencapai targetnya teman-teman ya. Perhatikan si bandar poren teman-teman sudah mulai ngambil kembali ya. Kemarin sempat ngambil keluar dikit, ngambil lagi keluar dikit, terus terakhir dia ngambil walaupun sedikit. Bandar lokal sudah mulai ngambil walaupun sedikit teman-teman ya, tidak terlalu banyak walaupun sedikit, tapi itu adalah pengambilan. Kita cek untuk domestik siapa yang ambil. Ada CP bagus teman-teman, MG bagus, DH bagus, AG bagus. Jadi broker ini cenderung disinyalir sebagai bandarnya, terutama CP sama MG ya. Bisa jadi sebagai broker di sini sebagai bandarnya. Nanti teman-teman kalau dia up teman-teman ya, suatu saat dia akan ke sini, tapi teman-teman perhatikan MA 200-nya. MA 200 sudah mulai di bawah candle ya. Artinya ini sudah mulai menjalani aksinya untuk uptrend teman-teman ya. Tinggal ada dorongan lagi, saya pikir sudah, kalau sudah bisa menghadap ke atas, si MA 200 cenderung akan membaik teman-teman ya. Oke teman-teman, target yang tinggi-tinggi dulu teman-teman di sini nih. Nah ini juga tanda, sorry. Nah di sini 81, teman sini saya tidak punya tanda kenaikan kan di sini. Ya, saya sini tidak punya tanda kenaikan, berarti hanya di sini aja sampai level 63. Nanti kalau ke angka 81-nya kita akan ngikutin, teman-teman, ngikutin candle selanjutnya, teman-teman ya. Posisi sudah mulai bagus, teman-teman ya. Posisi sudah mulai, tinggal dorongan aja. Soalnya ini di angka 90-nya, di angka 90, 62-nya kuat, teman-teman ya. 61, 62-nya kuat nih. Harus break dulu, teman-teman, masih minimal ke targetnya dulu ada di sini nih. Kalau sudah sampai, nanti kalau dia koreksi akan lebih baik lagi ya. Karena si bandar lokal sudah akumulasi, bandar poren pun bandar lokal sudah akumulasi per tanggal 11 dan poren sudah akumulasi lama teman-teman ya. Oke, BBKP cenderung baik teman-teman, bagus ya.
CMA 200-nya yang bagusnya teman-teman nih sudah mulai ya, sudah mulai di bawah. Cuman ya arahnya doang nih masih lurus ya. Belum bisa dibengkokkan, berarti dia harus didorong ke atas dulu harganya teman, biar CMA 200 menuju ke atas ya, posisi uptrend nantinya teman-teman ya. Lanjut ada AISA. Dulu teman-teman saya pernah nyangkut di AISA teman-teman ya. Waktu baru-baru trading gitu, nyangkut di AISA masih ingat tuh. Nyangkut di AISA 110 teman-teman ya. Saya cut loss di angka sekitar 90-an teman-teman ya. Mantul teman. Benar-benar pada udah di waktu dulu itu analisa sedikit-sedikit gitu teman dulu ya, waktu masuk saya waktu di bursa gitu teman-teman ya. Sempat masuk ke AISA teman-teman ya. Ternyata di AISA itu kenaikannya itu lumayan teman-teman. Kita cek tuh AISA dulu deh teman-teman ya. AISA itu posisinya di mana sih, bagus teman-teman ya AISA ini. Saya suka dengan candlenya teman-teman nih. Alur candlenya bagus banget itu. Lagi posisi uptrend ya teman. Kenapa posisi uptrend? Perhatikan EMA 200-nya. Ya, EMA 200 sudah mulai di bawah dan dia tidak bisa melewati tanda penurunan di sini, bukan tanda penurunan, harga terendah sebelumnya. Perhatikan ya. Harga terendah sebelumnya tidak bisa dilewati di sini. Nanti up biasanya break teman-teman ke angka 170, nanti turun lagi ataupun lebih dikit nggak jadi masalah. Ya turun lagi, kalau dia masih uptrend pasti tidak bakal bisa melewati tanda penurunan ini. Cenderung mungkin nanti diangkat di sini atau nggak di atasnya dikit teman-teman ya. Tanda kenaikan sudah dilewati kemarin teman-teman ya. Bagus ya. Yang pas sebelum lagi menuju ke atas, perhatikan di sini ada tanda kenaikan teman-teman. Nah, ini tanda kenaikan nih ya. Jadi kalau dia terjun dikit nggak usah khawatir ya. Jadi kalau dia turun contohnya teman-teman ke level MA 20 di angka 143 ataupun di bawahnya dikit di angka 141 aman ya, masih aman. Artinya masih posisi uptrend karena ini bisa uptrend jauh teman-teman ini ya. Biarkan ini si MA 200 soalnya MA 200 sudah mulai di bawah ya. Sudah mulai bagus teman-teman ya. Ya walaupun Bandar Poren lagi jualan dulu nih ya, Bandar Poren lagi jualan dulu. Beberapa hari jualan. Bandar lokal juga jualan, cuman pas tanggal 10-nya dia sudah mulai ngambil nih. 10 Juli teman-teman ya. Nah, tanggal 11-nya ada pengeluaran tapi sedikit teman-teman ya. Kita lihat domestiknya ada IN, ada CP ya. CP sama IN bisa jadi sebagai bandarnya. Di sini ada YP, PDXL yang ngambil teman-teman kita ya. Nah, ini Smart Money sudah mulai ngambil kemarin, makanya terjadilah kenaikan ya, lumayan walaupun sedikit. Nah, di sini kan kosong teman-teman ya, Smart Money, artinya ini yang ngambil adalah dari teman-teman kita. Teman-teman kita teman-teman ya. JP sudah mulai masuk nih teman-teman, sudah mulai bagus ya. Saya pikir ini masih seperti yang tadi saya bilang itu teman-teman, kalau turun-turun sedikit ke MA10 atau ke MA20 baru masih aman ya. Karena kali kan saya bisa bikin dan ini targetnya di sini teman. Belum kesentuh sama body ya, jadi saya biarin aja. Kalau sudah break ataupun sudah kesentuh ataupun nanti lewat dikit aja teman ke sini nih. Sudah dipastikan uptrend teman-teman. Ini harga wajarnya kan 274 sama 173. Kalau 173 sedikit lagi, kalau di angka 274 masih jauh teman-teman ya. Kita cek Aisyah ini posisi di mana? Ya, teman-teman, Aisyah sudah posisi murah banget ya. Ini standarnya di harga sini, di angka 225, teman. Standarnya di sini nih, ya, area sini ya. Jadi kalau break 225 bisa ke harga murah, tapi standarnya di situ aja dulu ya. Mungkin di harga wajarnya ya dulu lah 274 angka 250 ya, teman-teman ya. Saya punya di angka 199 juga ada targetnya. Nah, 292, 300 ini saya tandain ya. Nah, nanti teman-teman ya, ini mungkin targetnya 199 teman-teman ya, target saya. Bandar lokalnya bagus dan pungutannya, bandar lokalnya bagus, Premo sebenarnya bagus, cuman kemarin ada penjualan aja sih sebenarnya, lumayan gitu ya. Saya pikir sih bisa break lah teman-teman ke targetnya ya. Lumayan ya 161, 162 sampai ke harga kenaikan dikit 171 mungkin itu akan break, nanti dia akan koreksi. Itu yang penting dia tidak koreksi lebih daripada 137 maupun di atasnya itu masih cenderung bisa up, apalagi MA 200 yang tadi saya bilang itu yang masih posisi sudah masih di bawah. Adanya jangka panjangnya kan uptrend teman-teman. Sido teman-teman, Sido. Sido. Ya, Sido masih posisi sebenarnya masih posisi downtrend. Kenapa? MA 200 perhatikan teman-teman ya. Masih posisi di atas, ini targetnya nanti MA 200 teman, kalau enggak di bawah MA 200. Jadi kalau target ke angka 535 juga masih aman ya. Perhatikan nih, bandar lokal terus aja ngejual teman-teman ya. Bandar Poren juga terus ngejual ya. Kemarin si bandar lokal sudah mulai masuk nih teman-teman, sudah mulai bagus ya. Ngambil 180.000 lot ya, lumayan. Kita cek untuk domestik ada CCADR, ada Jet ya, tanggal 11-nya kita cek. Untuk tanggal 12-nya ada siapa? Ada TP, YU, LG sudah mulai masuk, terutama TP sama si YU sama si LG teman-teman ya. Dia cenderung broker baik lah teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa sampai ke sini teman-teman ya.
535. Ingat teman-teman ini posisinya lagi posisi downtrend dulu ya. Secara garis besarnya downtrend karena si MA200 masih posisi di atas. Nanti targetnya jangan jauh-jauh daripada MA200 aja dulu ya. Kalau sudah mulai break mungkin nanti bisa dibelokkan MA200 bisa ke atas. Ya asal syaratnya ya si candlenya bisa melebihi MA200 gitu kan. Cuman sementara ini targetnya ke sini aja dulu ke angka 580 ataupun di bawahnya dikit. Jadi kalau untuk target ke level 535 masih aman teman-teman ya. Mungkin nanti kalau sudah mulai break di sini nih 620 ataupun di angka 600-an itu mungkin akan baik ya. Harga wajarnya berapa sih? 700-an ya. 600-an ya. Jadi pas lah teman-teman kalau target ke sini ya. Nah, cuman nanti biasanya suka turunin lagi kalau MA200 masih menuju ke bawah teman-teman ya. Menurut sih ada upaya teman-teman untuk bisa menembus MA200 lebih dikit lah teman-teman biar dia sideways-kan dulu nih MA200-nya ya. Karena posisi si Banapon lagi terus jualan teman-teman ya. Jadi nanti targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya. Oke teman-teman, Sido sudah kita evak teman-teman. Ini ada pertanyaan Sido. Apa nih pertanyaannya nih? Kita pindahin dulu deh yang ini deh ke atasnya. Apakah ini saatnya untuk average atau masih tunggu teman-teman ya? Nah teman-teman kalau average silahkan aja karena sudah MA10 sudah memenuhi syarat. Cuman nanti targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya. Upayakan teman-teman kalau pengen cuan ya harus di bawah MA200 hasilnya teman-teman ya. Mungkin bisa kejemput aja bisa teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen istilahnya agak dalam hal kan posisi kan lagi downtrend dulu teman-teman nih. Ya posisi lagi downtrend dulu. Apalagi kalau sebenarnya kalau si foreign sudah masuk akan lebih enak lagi teman-teman ya. Soalnya si foreign ini masih posisinya net sell semua teman-teman ya. Mungkin kalau sudah mulai net buy teman-temannya si foreign-nya itu akan lebih baik. Makanya ini ada CEU sih maju cuma 9.000 doang teman-teman per hari ke tanggal 10 sampai tanggal 11-nya ya. Tidak terlalu banyak lah teman-teman ya. Ya juga pun ke tanggal 11-nya malah keluar teman-teman ya. Nah, tanggal 10 ngambil tanggal 11-nya keluar sedikit. Jadi tinggal menyisakan sisa doang. Jadi ini belum ada pungutan dari seorang bandar foreign-nya teman-teman. Tapi kalau untuk kenaikan semeter bisa ke level 535 teman-teman ya. Silahkan aja kalau kita lihat Sido posisi di mana udah murah banget atau tidaknya bisa dilihat dari sini teman-teman ya. Nah teman-teman ya sudah keluar daripada supportnya sudah mantul jadi targetnya nanti ke harga tengah bisa teman-teman 643 ya. Ini posisi downtrend mana? Downtrend ya. Jadi biasanya kenaikannya tidak lebih daripada kecuali kalau sudah bisa melewati ini harga tertinggi sebelumnya ya. Ditahan di situ, MA200-nya pun ditahan, bisa jadi ada kenaikan teman-teman ya. Karena secara harga wajar pun masih di angka 630 teman-teman ya. Oke, jadi sudah seperti itu ya. Bandar lokal sudah mulai masuk. Silahkan aja teman-teman kalau mau average mah teman-teman. Cuman ya dikit kan, tapi lumayan lah walaupun dikit bisa target yang angka 600-an lah teman-teman ya. Terus ini di harga 48 terus tidur. Nah, apa ya? Nunggu naik ke 615. Oh, jadi teman kita beli tapi tidur di sini tuh 489. Oh, beli dari sini ya 489. Nah, ini sudah lumayan naik 500 teman-teman ya. Lumayan kan? Sekitar berapa poin tuh teman? 20 poin kan lumayan teman-teman ya. Ini juga sudah mulai didatarkan nih hati-hati ya teman-teman. Ukur ada nanti ada koreksi yang dikit ya. Selagi dia tidak koreksi lepas daripada MA10 sama MA20 masih posisi aman ya. Nanti targetnya ke sini dulu deh. Tadi kalau sudah mulai kelihatan MA10 sama MA20 sudah mulai renggang, teman bisa dipastikan dia akan up ya. Ya, karena MA200 masih posisi ke bawah. Nah, mudah-mudahan dijemput teman-teman. Makanya targetnya ke angka 580 dulu deh. Ya, jangan ke angka 600-an teman-teman. Sini juga sudah cukup lah. Oke, teman-teman, sudah begitu ya. Evak, teman-teman. Sekarang evak ya. Evak. Evak, kita lihat evak. FCA kelas 1 ya evak ya. Evak kalau secara TA masih uptrend teman-teman ya. Nih bandar lokal pun sudah mulai ngambil dikit-dikit ya. Lumayan lah teman-teman ya kalau poin nggak usah dipikirin poin teman karena emiten yang FCA kelas 1 teman-teman cenderung dia hanya dikuasain sama bandar lokal. Jadi tergantung bandar lokalnya teman-teman ya. Ini sudah mulai bagus epak teman-teman ya, sudah mulai uptrend. Kenapa? Karena MA200 pun masih menuju sedang berada di bawah candle artinya menuju ke atas candle sama MA10 sampai MA20. Artinya posisi uptrend teman-teman ya. Pungutan juga sudah mulai baik ya untuk si epak ini ya, smart money pun sudah berkumpul dengan baik nih. Cuman ya teman-teman yang suka saya bilang itu gampang ngambil, kadang-kadang susah keluar untuk FCA kelas 1 itu. Ya nanti mungkin teman-teman targetnya di angka 50-51 setelah bebas itu harus bertahan di angka di situ ya.
50-51 mungkin nanti akan bebas daripada FCA, mungkin teman-teman bisa jual di harga situ biar gampang ngejualnya. Kan kalau bebas FCA tinggal hajar kiri aja sudah dapat duitnya teman-teman. Ini beda ketika dijual secara FCA kan dia cenderung akan antrian ya. Harus ada keseimbangan. Lanjut ya, sudah bagus epak ya pungutannya. PTMA teman-teman ya. PTMA. Ih, kok nggak ada PTMA? PTAM. Coba di Coba teman-teman dikoreksi ya, takutnya saya salah catat teman-teman ya. Coba PTMA atau apa gitu teman ya. Jadi PTMA nggak ada teman-teman ya. Saya salah catat kayaknya. PTATM, PMTA, PTMA, PTMP, PTMP kali. PTMP udah belum ya saya? PTMP. Coba PTMP aja ya. Saya ganti PTMP aja ya. Nanti kalau ada kesalahan silahkan dicatat kembali teman-teman ya. Oke, PTMP sudah mulai menuju ke bawah lagi teman-teman ya. Harga wajar 121. Ini sudah di angka 108, tertingginya 126, berarti sudah dilewatin teman-teman ini harga wajarnya ya. Tunggu koreksian teman-teman, mungkin agak dalam dikit ya. Nanti ngambil babak keduanya. Babak kedua seperti apa nanti biarkan dead cross dulu ya. Biarkan dead cross dulu, atau nanti teman-teman kalau mau ngambil biarkan dia masuk dulu ke MA 10-nya dulu. Lagi menuju ke atas ya. MA 10 lagi menuju ke atas, teman-teman mungkin bisa masuk ke situ. Cuman ya teman-teman targetnya jangan jauh-jauh dulu soalnya berdasarkan harga wajar ini sudah terjadi harga wajarnya, sudah dilewati harga wajarnya. Jadi kalau teman-teman beli daripada 122 itu kan cenderung masih posisi mahal. Kalau teman-teman nyangkut di atas, ini masih ada si bandar lokal masih belum jualan teman-teman ya. Betul kan PTMP belum ya? PTMP, PTMP. Ya belum dibahas. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi PTMP nanti teman-teman ya lebih baik ngambil di bagian keduanya aja. Ya kalau mau ngambil ya kalau mau average pun sama teman, kalau teman-teman nyangkut di angka 119, 120 mungkin pas banget di harga wajar masih aman teman-teman ya. Nanti mungkin akan ada kenaikan kedua di sesi keduanya aja teman-teman ya. Bagaimana sesi kedua itu ketika dia sudah mulai turun kembali bisa ke level 90 ataupun ke angka 93, karena sini ada tanda penurunan di level sini ya. Sebenarnya kalau turun ke sini masih aman ya. Kenapa? Karena masih ditahan MA 20-nya. Sedangkan MA 200-nya masih posisi uptrend, teman-teman ya. Kita cek PTMP. Ya, sebenarnya masih aman gitu, teman-teman. Ya, ini masih posisi dari tengah ke bawah, artinya masih posisi murah dan baru keluar daripada harga murahnya, teman-teman ya. Jadi kalau dia sideways dari atas ini wajar lah, teman-teman ya. Ini si bandar lokal pun, maaf si bandar foreign sudah mulai ngambil kan di sini nih. Ini bandar foreign sudah mulai ngambil dikit ya. Tapi walaupun dikit, foreign is foreign. Siapa yang ngambil CC lagi teman, lumayan ya, masih bisa naik lah teman-teman ya. Kalau teman-teman nyangkut di angka 120-an masih bisa kejemput lah teman-teman ya. Ini bandar lokal pun belum kejual semuanya ya. Kemarin dia ngambil terus jualan terus ngambil lagi teman-teman ya. Baru kejual sedikit. Nah dia sudah mulai ngambil lagi, teman perhatikan nih. Sudah mulai ngambil lagi. Jadi si bandar foreign itu berupaya untuk mempertahankan diri di atas ya. Ada YB teman-teman bagus, LG juga sudah mulai masuk. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ya. Cuman saya pikir lah bentar kalau mau ngambil ya MA10 biarkan berada di bawah candle dulu ya. Mungkin ini ada, tapi akan lebih enak lagi kalau dia sudah koreksi. Koreksi nanti ngambil babak kedua seperti biasa ngambilnya MA10 di bawah candle dan menuju ke atas ya. Targetnya nanti jangan jauh-jauh dulu ya teman-teman ke angka 125 ataupun di atas sedikit di sini nih ya. Di angka 150 angka 100. Kalau ini harga tengahnya berapa jauh ya? 200-an ya. Nah, jangan ke situ dulu teman-teman. Mungkin bisa di level sini lah. 147 atau 150-an teman-teman ya. Itu cenderung akan lebih realistis lah ngambil ke situ teman-teman ya. Ya walaupun sekarang kalau berdasarkan harga wajar PR ratio ya masih mahal, tapi kalau berdasarkan PBB masih murah. Masih ada poin teman-teman ke angka 200-an. Makanya kalau saya pikir ke 150 masih bisa, soalnya si bandar lokal juga masih posisi akumulasi teman-teman. Emang si foreign juga kemarin jualan tapi sekarang sudah mulai ngambil lagi. Oke, teman-teman untuk PTMP seperti itu ya. Adhi sekarang. Adhi. Adhi, ya Adhi mantap teman-teman ya Adhi ini. Ini Adhi teman-teman mantap ya, sudah di tanda kenaikannya. Ini juga tanda penurunan di level 234, MA 200 juga sudah mulai dilalui dengan baik ya. Ini tinggal nyambungin dulu sebentar. Apabila dia turun teman-teman ya ke level 246 aman.
ke level 240 aman, bahkan ke level ke angka 238 masih aman ya. Asal jangan sampai ke tanda kenaikan di sini 232, cenderung dia akan ke bawah, dibawa ke bawah lagi ya teman-teman ya. Sekarang masih posisi uptrend, cuman sudah mulai tekanan 2 hari ini ya. Makanya kalau dia koreksi ke MA 200-nya di sini 246 masih aman ya. Kenapa masih aman? Karena si bandar lokal masih akumulasi. Perhatikan nih. Bandar lokal hijaunya bagus, foreign pun hijaunya bagus teman-teman ya. Yang foreign sudah mulai ngambil, sudah mulai baik ya. Foreign siapa yang ngambil? CC lah kita. CC itu kebiasaannya tuh teman-teman ngambil, markup harga dan jual. Ya tidak lama-lama teman-teman ya. Oke, teman-teman mudah-mudahan sampai target ya ke angka 282 ya. Kalau dia turun lagi wajar lah teman, harus ada koreksi karena sudah keluar si kepala kembar. Si kepala mer. Tapi ini target juga teman-teman, nanti tanda kenaikannya di angka 258 ya. Pungutannya bagus teman-teman si bandar lokalnya nih. Kita cek untuk ADHI posisi di mana. ADHI. Ya murah banget teman. Bisa ke harga murah teman-teman. 378 ataupun di atas sedikit di angka 320-an lah teman-teman ya. Bagus itu teman-teman. Oke, ADHI bagus ya pungutannya ya. Wah, ini kalau secara fundamental Mas Adi ya lagi di angka 1000 teman-teman ya. Kejar bisa kekejar bisa teman-teman fundamentalnya. Ini berdasar fundamental kan? Ya 34 di bawah 50 teman-teman ya. Oke, teman-teman mungkin untuk Adi seperti itu ya, lagi posisi bagus-bagusnya. Si harga wajar ya, teman. Jadi untuk ke 300-an masih bisa lah, teman. Mungkin ke harga murah bisa dikejar di angka 380-an, teman-teman ya. Posisi MA 200 pun kan sekarang sudah mulai ditembus terus, teman-teman. Mudah-mudahan bisa terus-terusan ya. Ini step 1, step 2, teman-teman. Artinya posisi uptrend. Apalagi kalau sudah nanti sudah break di angka 322, udah ketahuan uptrend, teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Ada PBSA, teman-teman ya. PBSA. Ya, PBSA juga sudah mulai, tanda penurunannya sudah mulai dilewati dengan baik. Saya hapus, teman-teman, dan ini gue saya hapus ya. Ini MA 200 lagi menuju ke atas, keren banget, teman-teman ya. Oh, MA 200-nya keren ya. Ini positif tanda penurunan di angka 352. Kalau dia turun ke 352 juga masih aman, karena sini ada gap kecil juga, teman-teman di sini nih. Nah, ya kalau dia turun lagi, ini harus nunggu konfirmasi satu candle lagi teman-teman ya. Kenapa? Karena si MA 20-nya masih menuju ke bawah teman-teman. Maaf, MA 10-nya lagi menuju ke bawah ya. Kalau MA 20 kan udah lihat jelas gitu ya. Cuman ini MA 10-nya lagi menuju ke bawah, jadi tunggu konfirmasi satu kali lagi ya. Kalau terjadi kenaikan mungkin bisa ke angka 378 teman-teman sebagai tanda kenaikannya. Di sini gap yang sangat lebar sekali pasti ketutup teman-teman ya. Apalagi MA 200 lagi menuju ke atas, saya pikir sih dia ditahan terus teman-teman di MA 200-nya ya. Posisi bandar lokal kemarin ngambil terus jualan lagi ya. Tapi Forex sudah ngambil dikit-dikit, perhatikan tuh ya. Forex sudah ngambil dikit-dikit. Jadi walaupun ada pembuangan, lebih banyak pengambilannya daripada pembuangannya. Jadi lagi dikumpulin dulu sama bandar Forex teman-teman ya. Oke teman-teman, tunggu konfirmasi satu candle lagi ya, karena ada tanda penurunan di level 356 sama di angka MA 200-nya ya. Di angka 350 teman-teman ya. Oke. Kalau gap ini pasti kejemput teman-teman, gap ini pasti kejemput ya. Kita lihat PBSA posisi di mana? PBSA. Ya, posisi sudah lepas daripada harga murah, teman-teman. Oh, standarnya di sini, teman-teman nih, di harga 400-an, teman-teman ya. Ini kan fundamental nih, 6.62 ya. PBSA harga wajarnya berapa sih? Oh, belum dihitung nih. Kemarin berapa? 900-an ya, sekarang berapa? Coba cek deh PBSA ya. PBSA, kita cek PBSA berapa sih harga wajarnya. Kita cek and recheck teman-teman ya. Standarnya di sini teman-teman ya, di angka 400-an ya dia. Jadi kalau dia menembus angka 430 masih posisi ini standarnya emang di situ gitu teman-teman ya. Oke, kita cek. 27 ke 26 menurun. Revenue 138 ke 28 bagus nih teman-teman ya. Jadi walaupun net income menurun teman-teman ya 1 miliar, tapi kalau revenue-nya meningkat cenderung penjualannya tidak masalah ya. Yang masalah itu income bebannya yang bertambah. P ratio 5 di sini kan terlihat jelas di sini 6 berarti masih posisi murah ya. 1 kali EPS teman-teman ya. 71 poin berarti lumayan teman-teman ya. Terus untuk PBB-nya 1,37 rata-ratanya berapa? 153 ya. Rata-rata 153 ini 137 berarti masih posisi agak murah dikit 0, sekian ya. Terus untuk DR-nya juga tidak punya hutang terlalu banyak, cuman 2 miliar aja itu jangka pendek kalau dibayar dengan cash juga masih bisa kebayar.
Equity-nya 801 masih bagus ya untuk hutangnya. Wih, ROE-nya keren teman-teman 26,6. Artinya secara pendapatannya bagus teman-teman ya. Oke, kita hitung ya. Ini NPS-nya TTM-nya 7117 teman-teman ya, 7117 ya. 71,17 dikali dengan rasio TTM 6,62 ya. 6,62. 400 tuh betul, sekitar 400-an benar teman-teman. Standarnya saya di sini nih. Ya, nah standarnya 400-an di sini. Di harga tengah 398 lah. Jadi kalau 400-an wajar lah, teman. Kita bangun dulu ya. Harga wajar kuarter PR rasio PBP kuarter 1 di angka 471 ya, 470-an ya. 471. Nah, berdasarkan PBP kita cek harga bukunya berapa ini? 2696 ya, 26696. 266.96 dikalikan 93 itu mah. 266.96 ya. Dikali cek lagi. 26696 dikalikan dengan PBB rata-ratanya berapa ini? 1,53 ya. 1,53. Di angka 400 juga teman-teman. Nah, biasanya kalau berdasarkan 400 berarti cenderung betul di harga 400 teman-teman ya. Kadang-kadang ada yang beda kan berdasarkan harga PBB sama PR ratio, kadang-kadang beda. 408 kenapa 401 teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi PBSA masih posisi murah. Tunggu konfirmasi aja teman-teman ya. Satu candle lagi teman-teman ya. Biar kelihatan MA10-nya menghadap ke atas ya. Ini pasti gap pasti ketutup lah. Lambat laun pasti ketutup. Karena posisi sekarang bandar lokalnya dijualan dulu ya. Warren sih udah ngumpulin bandar lokalnya. Smart money belum ada yang bagus nih teman-teman ya. Udah sini doang tinggi terjadi kenaikan. Makanya kalau smart money tinggi masuk aja teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya PBSA ya. Ada real. Real gagal di 50. Kita cek teman-teman ya. Real. Real. Betul teman-teman ya, real gagal ke 50 ya. Di 50 tanggal 01.07.25 ternyata dia gagal teman-teman ya. Gagal. Tapi sebenarnya lagi uptrend teman. Dia cenderung ngikutin uptrendnya kali ya. MA 200 di sini nih, di bawah. MA 10 di atas, MA 20 pun di atas. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ya. Cuman dia masalahnya emang harus bertahan nih. Kok kalau pengen bebas ya, harus bertahan di 50, 51. Teman, mendingan dia diam 51, 50, 51, 50. Mendingan begitu, tapi bertahan. Akan bebas teman-teman dari FCA. Kalau sudah naik turun lagi, nanti naik turun lagi. Tapi mudah-mudahan sih yang kenaikan berikutnya ya, mudah-mudahan ini menjadi baik nih teman-teman ya. Kenaikan berikutnya ketika dia turun lagi nih, dead cross lagi. Nanti pas kenaikan pas golden lagi, mudah-mudahan dia terus bertahan ya di angka 50. Mungkin setelah itulah dia akan bertahan di 50 teman-teman. Karena cenderung bagus ini. Ini teman-teman bagus nih, bandar lokal akumulasi baik. Ini bandar lokal akumulasi. Terus ada penurunan dia akumulasi lagi. Ketika turun akumulasi. Berarti cenderung ini yang mengendalikan bandar lokal dengan sungguh-sungguh teman-teman ya. Si Polen kemarin keluar ya, keluar ya di harga pas 50-nya keluar. Kurang dikit lah 50, kurang dikit keluar ya. Apa-apalah teman-teman, si Polen biarin aja. Ini kalau dia dulu di 50 bertahan tidak akan kena FCA teman-teman. Contohnya dia di 50 perak gitu ya. Terus dia bagiin dividen. Dia tidak akan kena FCA ya. Tapi karena ini tidak dibagi dividen ketika 50 teman ya, otomatis dia akan kena FCA gitu ya. Oke, kita cek real teman-teman ya. Dia ada potensi ke harga berapa? Ya, real emiten yang di downtrend di up duluan teman-teman ya. Kalau level tertingginya di angka 500-an belum pernah menyentuh harga atap. Suatu saat akan menyentuh harga atap, cuman ya harus nunggu waktu. Terus apalagi teman-teman perhatikan teman-teman untuk harga murah. Sekarang di harga pas 50 harga murahnya. Ini sih bisa kasih teman-teman. Ke angka 130 ataupun nanti ke angka 96 teman-teman ya. Oke, teman-teman mungkin seperti itu ya. Untuk si real ya, ini susah banget bertahannya, tapi udah ada upaya dari seorang bandar ya teman-teman. Artinya ini posisi uptrend kok teman-teman. Hanya sayang banget ini kalau posisinya bukan FC aja, enak banget teman, ini uptrend banget nih. Yang punya di bawah jangan tahan teman, tahan. Sampai betul-betul bebas FC baru jual silahkan. Udah berapa persen lumayan teman-teman itu ya. Harga wajarnya pun bagus teman-teman ini.
Oke, teman-teman, seperti itu ya, real ya. Ini emiten bagus, teman-teman. Kalau udah ngambil dari bawah bagus, teman-teman ya. Ini targetnya bisa di angka 50-51 ya, atau enggak nanti sini nih bisa di angka 94-an, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu untuk real ya. Terima kasih atas informasinya. Ada keren, teman, keren, keren. Keren teh udah dibahas belum ya? Oh, belum ya. Ini keren FCA kelas berapa, teman-teman? FCA kelas berapa? Kita pakai kelas-kelasan aja lah, teman-teman, biar gampang ingetnya ya. Kita pakai istilah-istilah kerennya juga. Susah ngingetnya ya udah yang paling mudah aja lah, teman-teman ya. Kelas 1, teman-teman ya. Kelas 1 mah aman, teman-teman ya. Kelas 1 mah aman, yang penting mana lokanya mau enggak. Nah, itu teman-teman kadang-kadang saking asiknya teman-teman si Bana Loka jualan di FCA kan bisa sambil ngopi, teman-teman ya. Jadi mereka cenderung gitu-gitu di sini ini. Ya dari udah berapa bulan dari bulan April. Ayo di sini aja teman-teman ya. Soalnya kalau dia di angka 50-51 begini nih selama 3 bulan pasti bebas teman-teman. Cuma karena masih di FCA dia udah kenikmatan di FCA teman-teman ya. Tapi posisi sebenarnya uptrend ini teman-teman ya. Balik tinggal satu lagi, teng aja satu lagi aja. Naik ke tahap 11 aja teman-teman. Ingat apa 11 nanti 3 bulan nggak jadi masalah ya, 11 10 11 nanti taikin lagi 12 ke 11 lagi. Nggak jadi masalah, yang penting uptrend gitu teman-teman ya. Ini volume juga bagus. Ini smart money teman-teman, smart money sudah ngumpul dengan baik ini ya. Ini atas nama perusahaan sudah pada ngumpul semua di sini ya. Kita cek keren ini posisi di mana? Posisi apa namanya keuangan, lihat LK-nya. Nah, ini posisinya kita cek untuk keren. Dia masih ada kesempatan nggak buat up gitu teman-teman maksudnya ya. Oh, ini emiten lama teman-teman, emiten lama ya. Ini emiten no, berarti PR ratio-nya negatif ya. Biasanya PR ratio-nya negatif. Kita bisa pengen lihat hutangnya teman-teman. Sama EPS sama apa namanya? ROI-nya teman-teman ya. Ada peningkatan nggak? ROI-nya masih minus. Hutangnya bagus teman-teman, nggak ada ya. Dia nggak punya hutang, equity 146 miliar. Wih, cash-nya gede teman-teman ya. Cash-nya gede nih 214. Revenue meningkat 2,8 ke 1, wah menurun, revenue menurun nih ya. Tapi sebenarnya kalau bandar itu ya cenderung kalau dia masih melakukan keuangan masih aman sebenarnya. Cuma keinginan seorang market makernya, bukan market maker sebenarnya, kalau kepengen ke FCA ini ulah-ulah daripada emitennya sendiri teman-teman ya. Kadang-kadang seulah emiten lah itu yang membuat si bandar juga males gitu. Malesnya kenapa? Lagi naikin dihajar gitu. Khawatirnya itu teman-teman ya. 17.22 belum ya, belum ada pengambilan yang terbarunya. Kita lihat profil dulu, udah banjir belum? Wah, masyarakat sudah banjir teman-teman ya, wajar lah ya, 67,91% teman-teman ya. Pengendali cuma 14% ya. Asuransi jiwa Kresna Masyarakat Warakat, saham Trisuri ini yang ini kan, ini yang fokus yang ini aja teman-teman ya. Yang sudah banjir teman-teman ya, sudah lebih daripada 35% atau 50%, dia sudah banjir. Harus diambil teman-teman sama si pengendalinya nih. Kalau ada pengambilan, makanya saya pengen lihat di insidernya nih teman-teman ya. Ya ada mau pungut balik nggak ya? Minimal pungut baliknya ya 30% lah teman-teman ya. Biar di bawah 50% gitu ya. Ternyata bukan yang ngambil atau malah ngeluarin barang tahun 2022 ya. Harus ada pengambilan teman-teman, harus ada pengambilan barang ataupun ya kalau terjadi akuisisi aku akan lebih keren lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk keren ya. Ini posisinya banjir teman-teman ya. Jadi wajar kalau dia bikin harganya terus-terusan di bawah teman-teman ya. Dia terus harus memang harus diambil terus-terusan teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sementara gitu aja dulu keren ya. Posisinya ini Sebana Lokal ngambil, jualan, jualan lagi teman. Cenderung dia di sideways kan di angka 10 sama di angka 9 teman-teman ya. Tapi secara EMA masih posisi uptrend ya, masih posisi EMA 200 pun masih posisi di bawah. Kalau sudah mulai dilewati lagi ya bisa turun ke bawah. Padahal sayang banget ya. Tinggal dorongan aja 10 11 aja teman-teman biar dijagain si MA-nya bisa menuju terus ke atas, artinya posisi uptrend ya. Ini pungutan smart money yang keren teman, kalau di FCA smart money seperti tidak berkutik teman-teman ya. Seperti yang tidak berkutik. Lanjut MLPL teman-teman, MLPL. MEPL, MEPL, MEPL udah bagus kan? Ih, bagus banget teman-teman MPL ini. Udah break teman-teman, tanda kenaikan sudah dilewati dengan baik.
target sudah tercapai di sini teman-teman. Gimana dong? Gini teman-teman ya. Terkadang kita suka melihat, wah mau break nih gitu kan. Kadang-kadang suka koreksi dulu teman-teman ya. Nih model gini kan naik kasih koreksi dulu kan wajar teman-teman ya. Yang penting MA10 menuju ke atas terus teman-teman. Itu akan cenderung akan uptrend ya. Ini posisi lihat MA200 ya. Push ke atas teman-teman ya. Bisa melewati MA200, bisa kita lepas ini aja 135 dan posisi MA10 sama MA20 di atas MA200-nya bisa uptrend banget teman-teman ini ya. Maju sudah mau uptrend turunin lagi. Cuma dia cenderung bertahan di sini gitu ya. Cenderung bagus gitu teman-teman ya. Ini harus bisa menuju ke MA200 nih teman-teman ya. Terdekatnya MA200 soalnya sudah tercapai kan ya ini. Yang target terdekatnya. Sudah lumayan lah teman-teman ya. Ini ada tanda penurunan nggak nih? Oh ada teman-teman tanda penurunan. Saya bikin dulu ya. Tanda penurunannya sebelah sini. Di angka 93 ya. Kalau dia turun ke sini lagi nggak jadi masalah. Ke angka 95 nggak jadi masalah ya. Asal jangan ke 93 aja teman-teman ya. Ya teman sudah mulai bagus. Mungkin secara sejarahnya dia akan ada sideways sebentar. Buat koreksi-koreksi sebentar dikit. Mungkin 1 tick atau 3 tick teman-teman ya. Ada cenderung aman. Tapi perhatikan teman-teman. Bandar lokal sudah mulai ngambil hari ini ya. Nih. Lumayan teman-teman ngambilnya sekitar 75.000 lotan ya. Cuman bandar foreign masih berusaha keluar nih, tuh ya. Jadi kalau ngambil di sini teman terus keluar ya. Ambil sedikit keluar lagi, ambil sedikit keluar lagi. Tapi kalau kita gabungkan dari sini nih, dari tanggal 12 Maret ya. Ini masih ada teman, cuma tinggal sedikit lagi ya. Mungkin tinggal 25% lagi lah teman-teman ya. Nih smart money sudah mulai bagus teman-teman, perhatikan. Smart money sudah mulai bagus teman-teman. Ini harusnya ada kenaikan yang bisa ke sini teman-teman, minimal ke sini aja nih ya. Kalau sudah break teman-teman ke target sini nih, dia akan bisa uptrend jangka panjang teman-teman ya. Kenapa? Karena CMA 10-nya kan sudah mulai di bawah candle teman-teman. Dan sudah di bawah MA ya. Secara teori harusnya bisa uptrend. Ya teman-teman seperti itu ya. Kita cek deh MLPL ini teman-teman ya. Saya pikir si MLPL ini milik bandar teman-teman. Kalau milik fundamental cenderung terbatas teman-teman ya. Milik fundamental teman-teman ya. Tapi kalau ada suatu misteri. Kalau ada suatu hal teman-teman ya, bisa mencapai harga tertinggi kan ini teman-teman ya. Nah, dia punya standar teman-teman di harga sini nih, harga tengah 144. Jadi kalau teman-teman dikasih lebih dikit ya manfaatin itu aja. Tapi kalau teman-teman ya udahlah di standarnya aja ya udah bisa take profit 144. Tapi kalau teman-teman pengen bertahan, teman-teman silahkan aja. Cuma ya agak lama dikit untuk memberikan untuk proses ke harga yang lebih tinggi, teman-teman. Apakah ML bisa seperti ini? Ya, contohnya bisa kok, teman-teman. Artinya bisa di-up, cuma harus ada peristiwa sesuatu, teman. Ini kan peristiwa COVID, semuanya kan emiten naik semua, teman-teman. Tapi punya standarnya dia itu di sini harga murah, ya. Jadi kalau dia sudah mentok di harga murah banget ya di level-level 50, udah di situ aja ngambil nanti take profit yang ke 140-an, ya. Tapi kalau kita lihat daripada MA 200-nya kalau sudah mulai tembus lagi bisa uptrend teman-teman ini. Kemarin kan sempat downtrend di sini ya. Downtrend di sini nih. Ini nih, downtrend di sini teman-teman. Set sini kan. Padahal tinggal dikit lagi ya ke tanggal 8 tanggal 9 ya. Udah pada ke situin aja biar jadi double bottom gitu kan lebih enak ya. Biar tanda-tanda penurunan di sini terlewati dengan baik gitu kan. Kagak mau ya udah kagak mau ya. Nikmatin aja lah teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau ada koreksian wajar lah teman-teman, mungkin bisa ke level 94, teman-temannya 94 nggak jadi masalah, yang penting ditahan masih di MA 200-nya. Target tanda kenaikan ya sesudah yang ini teman-teman yang sudah saya kasih tanda di level 111 sama targetnya nanti di angka 119 ya, biar lepas daripada MA 200 dulu ya. Kalau sudah MA 200 sudah mulai di bawah karena lagi akan lebih keren lagi. Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik, tinggal jual aja Smart Money-nya teman-teman. Oke teman-teman, MFL sudah break teman-teman ya, break dikit teman-teman ya dari tanda kenaikannya. KBLV teman-teman, KBLV. Ini ada pertanyaan nih, MA sudah di bawah candle ya, sip teman-teman ya. Tinggal satu konfirmasi lagi teman-teman ini ya. Tanda penurunan di sini teman-teman nih. Ini tanda penurunan sudah di sini ya. Ini tanda penurunannya saya bikin ya. Tanda kenaikan di sini kan di angka 61 ya. Ini tanda kenaikannya. Sudah mulai bagus teman-teman, MA10 pun sudah mulai di bawah candle. Tinggal teman-teman satu konfirmasi lagi dikit aja teman-teman biar kelihatan ya masih menghadap ke atas. Tapi tetap harus hati-hati ya, ada area penurunan di angka 53 sama di angka 50 teman-teman ya. Saya bikin tandanya
Padahal ke 50 aja dulu gitu ya, akan lebih keren lagi ya menutup PR-nya ya. Ini harga wajarnya 111 teman KBLV ini ya. Nanti targetnya bisa di sini teman-teman nih. Yang terendahnya bisa di level sini. Tidak terlalu tinggi lah ya. Bisa di tanggal sini teman-teman ya. Di 65 teman-teman ya, itu target yang terendahnya. Nanti agak tinggi dikit yang ke 72-an ya. Ini kalau sudah bisa melewati MA 200 akan lebih kencang lagi nih teman-teman ya. Kita lihat KBLV posisi di mana? KBLV. Murah banget teman-teman, murah banget. Tapi dia punya standar ya, di angka 144 teman standarnya. Jadi kalau dikasih lebih dikit ke level 300-an itu akan baik. Cuman ke 144, 135 itu cenderung bagus ya. Nanti kalau sudah bisa MA10-nya, maaf, MA211 terus aja di bawah candle dan di bawah MA10 bisa jadi uptrend lebih tinggi lagi, bisa ke harga 140 lebih teman-teman. Tapi dia punya standar di sini 140. Ya, KBLV coba lihat. Bus media. Pengembangan. Harga wajar sudah dihitung kan 111 teman-teman ini. Udah berarti harga 111 aja ya. Teman-teman bisa ke 111 ataupun nanti ke angka 900 juga sudah cukup kan di situ teman-teman ya. Pungutan sekarang pungutan lupa saya teman. Ini pungutannya ya. Bandar Poren, maaf Bandar Lokal sudah mulai ngambil teman sini. Kita cek Bandar Lokalnya siapa yang ngambil. Ada GR bagus, YJ bagus teman-teman ya. Terus ini Bandar Porennya cenderung keluar kan. Bandar Poren siapa yang keluar? Oh ini juga apa? IU juga teman. Tapi yang masuk si AK cuma sedikit dong ya. Jadi kalau IU itu adalah Bandar Poren KW teman-teman. Sama seperti CC BB itu Poren KW. Coba yang lebih performa bagus itu biasanya CC sama BB bagus teman-teman untuk Poren KW ya. Oke teman-teman sudah mulai bagus ya. Tinggal satu langkah lagi nih. Satu lagi lah teman-teman ya. Satu kata kecil aja teman-teman bisa mengkonfirmasikan emas rumah menghadap ke atas ya. Karena dia masih punya tanda penurunan di sini nih di 53-nya, bahkan dia masih punya PR di angka 50 itu teman-teman ya. Smart money pun belum mengumpul dengan baik. Nah, biasanya kalau terjadi kenaikan yang bagus itu ketika smart money ngumpul karena ada musuhnya teman-teman ya. Ada lawan untuk bertanding ya, si Bandar Lokal sama si Poren ada lawan bertanding yaitu smart money ya. Dia modalnya besar juga gitu kan, punya barang besar, punya modal besar, ada kemampuan untuk memaaf harga gitu kan. Kalau sama retail kan cenderung dia tidak punya satu misi dan visi teman-teman ya. Tunggu satu kanal lah teman-teman ya. Satu kanal aja lagi teman. Biar ketahuan dia itu emang sebelumnya menghadap ke atas. Tapi sudah murah kok, teman sudah murah banget nih, sudah murah ya. Secara valuasi pun kan masih posisi murah di sini nih, masih ada istilahnya secara keuangan juga masih ada teman-teman ya. Di sini nih masih ada 38 perak untuk TTM, cuman ya untuk net income tahun ini juga menurun kan dari 8 ke 6. Cuma revenue-nya meningkat juga menurun. Ini wah 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 wah, wah. Menurun teman-teman ya. Dari 11 miliar ke 534 juta aja. Ya mungkin tapi secara harga wajar masih posisi di angka 111 kan. Karena mesin TTM-nya masih ada di sini nih. Yang masih 38. Jadi kalau menghitung berdasarkan anualis ya cenderung tidak bisa karena negatif ya. Ini teman-teman emang sih biayanya menurun teman-teman ya untuk net income-nya. Tapi ini revenue-nya teman-teman nih revenue-nya kurang baik ya. Ini kalau PRS-nya kan 1 ya rata-ratanya berapa? Di angka 2 ya. Jadi cuma 1 kali naik teman-teman. Makanya targetnya jangan jauh-jauh ya. Mungkin kalau pas ini juga secara fundamental ya. Ataupun nanti ke 144 adalah sebagai tanda dia itu bisa melewati MA 200-nya teman-teman. Lanjut ya, ada MTDL teman-teman. MTDL. Metro Data Elektronik. Sudah bagus juga teman-teman ya. Ini tanda penurunan dulu ya. Sudah dilewati dengan baik. Ini juga sudah dilewati dengan baik. Bagus teman-teman ya. Yang ini belum ya, tanggal 8, tanggal 9 ya. Cenderung langsung di up ya. Keren juga teman-teman. Ini tanda penurunan saya bikin di sini ya. Ini sebenarnya untuk mengukur juga teman-teman. Kalau dia tidak bisa tembus berarti wah mau naik lagi gitu teman-teman. Maksudnya seperti itu. Apabila dia turun teman-teman ke level 535. Di sini kan ada tanda penurunan ya. Itu posisi masih aman ya. Nah, masih posisi di MA11 sama MA20-nya. Tapi kalau sudah mulai jebol ke level sini, 520 hati-hati dia bisa ke bawah. Nanti teman-teman di sini saya kasih warna oranye juga deh. Nah, posisi lagi bagus teman-teman ya, MA10 lagi menuju ke atas, targetnya MA200 aja dulu sementara ini ya. Nanti kalau sudah mulai ketemu MA200-nya saya pikir bisa ke target sini. Nah, ini targetnya teman-teman ya.
Sementara ke MA 200 aja dulu ya. Soalnya MA 200 masih posisi di atas kanal, artinya masih posisi downtrend ya. Oke. Ini juga nih sudah dilewati ya. Saya pikir di sini ada nggak tanda kenaikan? Saya cek dulu deh. Ini aman. Oh, saya tidak punya teman-teman sih tanda kenaikan ya, berarti langsung ke atas aja di sini. Tapi teman-teman jangan ke atas dulu ya, ke sini dulu deh, lihat ada buangan atau tidaknya dari seorang bandar lokal ataupun forennya ya. Nah, bandar lokal sudah mulai bagus nih teman-teman pengambilan tubuh, udah mulai hijau kan, udah mulai bagus ya. Di sini bandar foren bagaimana? Baru cenderung ngambil keluar ngambil ke bahkan terakhir pun ngeluar. Emang masih ada sih barangnya teman-teman ya. Kita cek YU ya sudah ngambil ya tanggal 11-nya kita gabungin deh 2 hari ini tanggal 10 11. Ada ZP KK masih ada barang teman-teman ya. ZP KK BK masih ada barang. Tapi tanggal 11-nya sudah pada keluar tapi si EOS sama si BK sudah mulai masuk. Saya pikir masih bisa lah teman-teman naik. Mungkin ke MA 200-nya bisa teman-teman ya. Oke, tempo posisi ini lagi posisi downtrend ya teman-teman. Ini harga wajar di sini teman-teman. Ini harga saya deketin ya, yang 700-an teman-teman. Apakah sudah ke 700? Belum di sini ya. Masih ada potensi ke angka 700. Jadi kalau saya menarik ke angka 65 itu masih bisa. Kenapa? Karena masih di bawah harga wajarnya ya. 711. MTDL posisi MTDL. MTDL. Posisi ini MTDL posisi harganya teman-teman ya. Cenderung dijual di harga premium, ingat ya itu teman-teman ya, harga premium artinya cenderung dijual harga mahal teman-teman. Jadi harga murahnya itu di level setengahnya, dapat harga tengah di angka 400-an. sempat nyentuh dikit teman-teman tapi langsung mantul lagi kan. Berarti kan sini kan masih turun, jadi targetnya jangan jauh-jauh dulu ya, ke level MA 200 aja dulu. Terus kalau sudah break MA 200 bisa ke level 650 ataupun ke 700 teman-teman ya. Harus bisa melewati MA 200 dulu nih. Maksudnya cuma kelewat sedikit doang di bawah turun lagi. Makanya targetnya jangan tinggi-tinggi ke MA 200 aja gitu teman-teman ya. Smart Money pun sudah ngumpul dengan baik, ada kenaikan kemarin dibikin doji di atas, Smart Money sudah mulai masuk teman-teman. Artinya ini Smart Money pun sudah mulai ngumpulin barang lagi nih teman-teman. Sudah mulai ikut-ikutan lah memaaf harga ya. Ini bandar lokal, ada CAO, ada YJ, SQ, teman-teman ini bandar semua teman-teman ya. Broker-broker bandar semua. Oke teman-teman, MTDL bagus ya, lagi menuju ke atas, targetnya MA 200 aja di level 590-an teman-teman ya. Lanjut B-chip teman-teman, B-chip ya. B-chip. Target saya sudah ditembus dengan baik teman-teman ya. Saya tulis dulu nih. Kayaknya teman kita yang suka nanyain B-chip pada kemana nih? Udah take profit teman-teman ya? Atau bagaimana teman-teman ya? Tanda kenaikan tercapai teman-teman ya. Sudah ya, sebagai tanda ini aja. Ini tanda saya sudah dibahas, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke ya. Oke, posisinya bagaimana sekarang? Posisi lagi di MA 20 ya. Kalau ada pantulan, teman-teman cenderung dia akan naik kembali ya. Tapi kalau dia jeblos, hati-hati ada yang menunggu, teman-teman. Di mana di sini nih? Ada tanda penurunan di level 94, yaitu penurunannya. Hati-hati kalau sudah lewat sini, sudah lewat MA 20 ya, teman-teman ya. Jebol situ saya tungguin lagi di sini nih. Nah, ya di angka 91. Bahkan jebol sini bisa ke level sini 85. Terus adakah tanda-tanda kenaikan? Ada, teman-teman ya. Bahkan di level atas pun ada nih. 115 teman-teman, itu tanda kenaikannya saya pikir itu. Terus di mana lagi? Di sini ada tanda kenaikan. Nah, sini ada tanda kenaikan lagi. Di level 111 dan yang terdekatnya ada di sini. Nah, ini bagaimana katanya kalau sudah begini? Tunggu dulu. Teman-teman yang nyangkut di atas jangan epres dulu, tunggu dulu. Tunggu, biarkan dia ngambil posisi bagian kedua. Maksudnya seperti apa? Biarkan dia dead cross dulu, turun agak dalam dulu ya. Nanti kalau mau ngambil bagaimana? Upayakan. Ketika dia ada pantulan, contohnya dari MA 200 ada pantulan, mantul ya. Biarkan dia masuk dulu ke MA 10-nya ya. Biarkan kelihatan jelas MA 10 menghadap ke atas. Mungkin teman-teman bisa masuk di situ. Nanti targetnya bisa ke harga 116 ataupun ke lebih dikit di angka 129 teman-teman ya. Soalnya ini harga wajar cuma 38 perak teman-teman ya. Dan bandar lokal lagi posisi jualan dulu nih ya. Bandar lokal ikut-ikutan jualan tapi tidak terlalu banyak ya. Bandar lokal sudah ngambil banyak di sini teman-teman tapi tidak terlalu banyak. Jadi kemungkinan untuk di-up-nya ada. Asal tunggu dulu, konfirmasi dulu MA 10-nya di bawah kanal dulu ya.
biarkan dia masuk. Kalau dia ada kenaikan, biarkan dia masuk dulu teman-teman ya. Lihat MA10-nya sudah menghadap ke atas atau belum. Kalau sudah menghadap ke atas, mungkin teman-teman bisa ngambil di situ, cuma jangan banyak-banyak teman-teman ya. Cenderung kalau MA10 masih berada terus renggang teman-teman dengan keadaannya, silakan aja gitu, bisa ngambil banyak juga, bisa ke angka 128 gitu teman-teman ya. Tapi kalau cenderung dia hanya masih menuju ke bawah, MA10-nya hati-hati aja, bisa turun kembali teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi Poren lagi keluar, cuman Poren juga masih banyak barangnya, teman-teman ya. Baru keluar sekitar ini berapa persen ya? Sekitar 40%-an kali ya sudah keluar teman-teman ya. Harusnya masih banyak barangnya semacam ini. Apalagi Banaroka juga masih banyak barangnya di sini teman-teman. Yang mau jualan di atas ya harus dia atasin dulu gitu, kalau mau jualan di atas gitu kan. Lihat Becip posisinya di mana? Becip, 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 Becip. Mana Becip teman-teman? Wih, murah banget teman-teman. Targetnya di sini teman, jangan jauh-jauh ya. 130-an, 132 ya. Kalau dikasih bonus bisa ke harga murah 160, tapi ke situ aja lah 130-an lah teman-teman ya. 130-an lah. Itu cukup teman-teman ya. Saya ke angka 127. Nah, malah saya sama sini doang udah 129. Cukuplah teman-teman 129 ya. Karena standarnya emang di situ. Oke, teman-teman, untuk BCIP seperti itu ya. Hati-hati aja, ini sebenarnya standarnya di situ. Jadi teman-teman tinggal sedikit lagi targetnya. Ya, tinggal sedikit lagi targetnya. Kalau mau ngambil nanti biarkan dia masuk dulu si EMA 10-nya ya. EMA 10 si candlenya berada di bawah candle itu, baru teman-teman masuk. Kalau dia di bawah ke bawah lagi, tunggu ya. Sama ngambilnya EMA 10 bakal menuju ke atas ya. Karena si bahan laporan lagi jualan dulu nih teman-teman ya. Bell sekarang ya. Bell. Bell. Papan pengembangan pakai. Ya baru keluar dari FCA teman-teman ya. Ya, baru keluar dari FCA ya. Bell ini ya. Baru keluar FCA, terus di apa namanya? Berarti baru keluar FCA kan? Di sini FCA kan? Kena FCA nih. Tapi dia cepat keluar teman-teman ya. FCA tapi cepat keluar. Nah, sekarang itu di angka 50 teman-teman ya. Kita cek di sini Bell itu emang kondisi dia seperti 50 kali ya. Trisula teman-teman ya. Bell. Ini kuartal satunya 6 ketemu 6. 135, 151. Tekstil kan ini ya, tekstil lebih kurang baik ya teman-teman, industri tekstil ya. Ini ada peningkatan sih 135 ke angka 151 teman-teman ya. EPS pun ada ya. Berapa nih? 1.28. Net income-nya juga flat ya, 66 untuk kuartal satunya. P/E rasio 39. Oh, FIK milik bandar ini teman-teman ya. Bel milik bandar teman-teman ya. Cenderungan dia kalau sudah harga bawah banget baru di up teman-teman. Tahun berapa ini? Covid ya, ketika Covid teman-teman ya. Jadi teman-teman dia punya standar di harga murah aja teman-teman, 65. Cuma sekarang harga 50-an ya. Nah, begini teman-teman ya. Kalau teman-teman cenderung suka dengan 50-an, mungkin sudah tidak akan asing lagi kalau dia terus-terusan di tanda penurunan saya sudah dilewati dengan baik ya, saya hapus aja. Nah, teman-teman ya, cenderung pasti teman-teman sudah tahu akibatnya dan sebabnya apa ya. Pasti dia akan dilamakan atau disebenarkan tergantung daripada market makernya ya. Tapi intinya teman-teman ya, ketika emiten itu di angka 50 teman-teman ya, teman-teman harus ekstra bersabar. Kecuali kalau yang nyangkut pun harus ekstra bersabar gitu ya. Ini tanda kenaikan sudah saya bikin di level terendahnya di angka 54 ya. Terus ada tarik kenaikan di angka 59 sama di angka 68. Ini targetnya nih. Ini sebenarnya kalau 68 itu cuma satu kali dorong, dua kali dorongan aja kan. Tertinggi kan 62 teman-teman ya. Nah, sementara ini sebenarnya lokal juga masih posisi jualan teman-teman ya. Ini ngambil, jualan, cenderung bukan jualan, ditahan teman-teman ya. Kemarin waktu tanggal 11 ada yang ngambil banyak, ya makanya diambil daripada bandar lokal aja ada yang kejual gitu ya. Kan kalau harga 50 mah teman-teman ya. Ini juga kemarin sudah mulai nyender kiri di sini ya, sudah boleh dibuka keran kan, satu kali dua kali buka keran nih.
Ya, sudah mulai dibuka keran, tapi dia berani bagian dividen ya. Keren ya. Walaupun 0, sekian gitu ya. Tapi dia berani dividen biar tidak kena FCA lagi bisa teman-teman. Nah, Smart Money sudah keluar, di sini terjadilah pembukaan keran. Di sini Smart Money keluar, terjadi pembukaan keran, teman-teman ya. Ini kadang-kadang naiknya tiba-tiba, teman-teman ya. Maka kalau teman-teman suka dengan MT50 cenderung dem. Nah, seperti itu teman-teman. Ini juga punya dia itu ketika naik 50 itu diam. Tidak pakai shadow. Jadi masih bisa jualan, teman-teman ya. Ini tinggal targetnya cuma satu kali hentakan aja lumayan, teman-teman ya, ke angka 60-an, teman-teman. 66 sekitar 20%-an lah, lumayan, teman-teman. Sekitar 30%-an ya, 30% lebih ya kalau ARA itu, teman-teman ya. Ini juga tidak terlalu tebal nih, teman-teman, 9.000 ya. Ini belum, teman-teman ya. Nah, biasanya kalau emiten yang mau di-up, teman suka penuh di sini nih. Oh, dia pasangan 9 semuanya 9 atau enggak 8, 7 gitu. Artinya agak sedikit walaupun istilahnya ribuan tapi cenderung dia eh, sebanding lah. 8, 9, 7, 8, 9, 7. Nah, mungkin disitulah. Tapi kadang-kadang di angka 55-nya itu suka dibikin tebal di sendiri ya. 55, 60 suka dibikin tebal sendiri. Mulai sini nih. 55 pasti bikin tebal kan 9.000. Coba lihat 60-nya dibikin tebal nggak? Tuh kan dibikin tebal kan 60 dibikin tebal kan di sini nih. 61-nya kan nggak biasa-biasa aja. Terus di angka sudah ditahan 6.000 sudah ditahan lagi 9.000. Bahkan di 66 sudah ditahan di angka 29.000. Artinya ini nanti kalau sudah mulai full teman-teman dia mau 9.000-an atau 8.000 cenderung dia kompak teman-teman ya. 4.000-an, 4.000-an, 5.000-an, 5.000-an gitu teman-teman ya. Cenderung suka tebal kalau mau di-up teman-teman ya. Oke, kita kalau teman-teman pengen keluar tunggu Smart Money sampai masuk kembali ya. Nah, kecenderungan Smart Money masuk dia berani teman-teman. Nah, sama sebagai Smart Money itu biasanya teman-teman biasanya nih sebagai pemicu nih, dimakan terus keluarlah teman-teman YP XL untuk scalping. Nah, terjadilah kenaikan yang bagus teman-teman karena teman-teman scalping juga harus dipanggil teman dengan cara yang mungkin pas naik itu di running trade itu kelihatan bel 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 bel. Nah, panggilan tuh kalau tertarik masuk anak-anak YP, anak-anak SL yang suka scalping ya bisa up teman-teman ya. Jadi scalping itu dibutuhkan juga. Ya, tinggal bandarnya tinggal mau nahan di harga berapa gitu kan. Udah tinggal tahan aja kunci teman-teman ya. Jadi si istilahnya si bandar tidak ngeluarin duit gitu kan. Tidak mengeluarkan duit yang banyak ya, hanya nerima mungkin barang-barang dari retail aja yang sudah mulai mau cut loss ya. Cenderung lebih ringan gitu untuk menaikkan harganya. Bahkan barang-barang si foreign pun, maaf, barang-barang market maker pun cenderung bisa makan sama mereka. Jadi mereka tidak usah mengeluarkan duit banyak, teman-teman ya. Karena kalau sudah XL sama YP datang, udah teman-teman udah enak banget lah, teman-teman ya. Lanjut, ada BSBK, teman-teman ya. BSBK. Ini sudah berapa emiten, teman-teman ya? Ini maksimal soalnya 17, teman-teman, untuk satu pembahasan poolnya itu. Tunggu sebentar ya. BSBK, teman-teman ya, BSBK nih. Ini harga wajarnya 300, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman tuh. Saya masih catat, teman-teman ya. Ini Y-nya CSH, teman-teman ya. Nah, per hari kemarin sudah mulai muncul nih si Bandar Poren, sudah mulai ngambil lagi ya. Sudah mulai dibuka keran kembali, teman-teman ya. Poren, maaf, salah mulut tuh ya. Bandar lokal sudah mulai kumpul lagi, artinya sudah sanggup nahan lagi nih. Siapa yang mau cut loss, teman-teman silahkan. Sudah dipersilahkan, teman-teman ya. Sudah dipersilahkan. Dia sudah menyediakan, teman-teman. Kalau teman-teman mau cut loss, jangan ditunggu di 51-nya, teman hajar aja 50 kalau mau cut loss. Sudah mulai dibuka kerannya dan dia menyisakan barang juga, teman-teman ya. Sudah mulai nih ya. Smart Money kan kemarin ngumpul nih, maka terjadi pembukaan keran. Apabila tidak terjadi kenaikan, berarti dia akan di-50-kan kembali, teman-teman ya. Smart Money pasti ngumpulin lagi. Ini sebenarnya kemarin Smart Money itu manggil, ayo, 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 ayo. Ada yang mau pada katos gitu ya. Terimalah sama bandar lokal, teman-teman ya. Jadi bandar lokal sudah mulai ngambil lagi ya. Semenjak kemarin dia turunin barang-barangnya, sekarang sudah mulai ngambil dikit-dikit. Kabar baik, teman. Kalau yang 50-an itu kabar baik seperti ini, teman-teman. Saya pikir sih kalau terjadi lagi kenaikan akan ke level 54 dulu deh, teman-teman. Mudah-mudahan ditahan di situ ya. Kalau ditahan di situ cenderung membaik, teman-teman ya. Mengut terus, berarti sudah akan ke angka 55 sampai ke 59. Ini kalau si apa? Kalau si BSBK saya punya target yang ke 90-an, teman-teman ya. Kita cek BSBK.
Ini emiten yang bagaimana? Emiten yang di up duluan ya. Nih, targetnya 90 sudah cukup di sini nih. Standarnya di sini nih. Karena dia semenjak di downtrend kan di 50 kan teman-teman ya. Siklusnya baru ke 90. Artinya 90 adalah siklusnya di sini ya. Dia punya standar. Tapi kalau teman-teman ya udahlah tinggal jangan terlalu tinggi 90 deh. Nah, mungkin teman-teman bisa di angka 61-an. Jadi teman-teman kalau yang sekarang mau average silahkan aja ya. Yang masih punya dana, teman-teman yang masih punya dana mau average, mungkin average teman-teman di angka 60-an bisa kejemput ya. Mungkin cuan dikit ya 2% atau sekitar 4% ya. Tapi kalau teman-teman yang tidak punya dana lagi udah 90 pasti kejemput kok, tenang aja teman-teman ya. Tenang aja. Karena ini emang emiten 50-an ya, saya selalu menjelaskan emiten 50-an ya. Emiten 50-an itu kalau sudah 50 akan kembali ke 50 lagi, begitu teman-teman ya. Karena emang seperti itulah teman-teman market ya. Ya emiten 50 akan kembali ke 50 lagi. Nanti kalau teman-teman mau ngambil, kalau teman cinta dengan 50-an, upayakan ngambil setelah smart money masuk tinggi. Contohnya di sini nih. Nah, udah masuk di sini aja, tunggu smart money masuk di sini juga tinggi ya. Yang penting sudah tinggi teman-teman bisa masuk ke situ. Tunggu aja teman-teman. Karena modal kita sebagai retail ada kemampuan kan harga kan nggak punya kemampuan. Hanya modalnya kita itu beli, menunggu, udah. Ya, udah gitu aja teman-teman ya. Seperti itu untuk emiten yang gocapan. Dan ingat ilmunya apa? Emiten gocapan 3S kan. Sabar, sabar, dan sabar. Ya. Oke teman-teman ya, BSBK seperti itu ya, sudah mulai bagus ya. Nah 17 berarti teman, tinggal satu lagi STRK ya. STRK, karena saya kalau ditulis di judul teman-teman maksimal itu 17 emiten teman-teman ya. Nah, STRK ya. STRK pasti posisi uptrend, perhatikan MA 200 menuju ke atas, di tanda penurunan saya bikin dulu di sini teman-teman ya. 76 adalah area penurunannya, saya kasih warna orange ya. Nah teman-teman ini kan baru break, teman-teman belum masuk lagi ke EMA 10-nya teman-teman ya. Ini si STRK itu belum masuk ke EMA 10-nya lagi. Kalau mau teman-teman mau ngambil ya, teman upayakan ngambilnya di EMA 10-nya aja, biarkan dia masuk dulu ke EMA 10. Lihat arah EMA 10-nya, kalau masih menuju ke atas berarti mau posisi uptrend kembali bisa mencapai harga 91 teman-teman ya. Atau mau nanti bisa ke angka targetnya nih, target harga IPO ya. Jadi harga IPO di angka 100-an teman-teman ya. Ini harga wajar sementara nih teman-teman ya, tidak ada harga wajar PE rasio dan PBB-nya 200 kuartal 2 dulu teman-teman ya. Kita cek STRK posisinya sekarang. Kalau nggak salah ada aksi korporasi deh teman-teman STRK itu ya. Dibeli sama siapa gitu ya. Kita cek teman-teman ya. Ada investor masuk kalau nggak salah. Kita cek di sini nih, insidernya. Insider. Barito Mas Sukses ya. Belum ya, belum ada transaksi ya 24 Juni tahun 2000. Oh iya ada nih teman-teman Barito ya. 76% ya. Kita cek profilnya. Berarti sudah berubah ya. Ya, bagus teman-teman ya. Sudah berubah teman. Semenjak ini berarti sudah diambil alih teman-teman ya. Cuma di sini di insidernya tidak tertera teman-teman 24 Juni ayat tahun 2007 sini ya. Tidak ada apa namanya? Tidak ada rangkuman ya, tidak ada rangkuman transaksinya ya. Harus cuma ada rangkuman transaksi teman-teman ya. Beli dari siapanya ada di sini harusnya gitu kan. Jadi kita bisa tahu gitu ada historisnya. Itu kita harus istilahnya harus nyari berita lagi nih teman-teman ya. Baik teman-teman ya, kita lanjutkan lagi. Nah seperti itu teman-teman ya untuk STRK ya. Sebenarnya ini kalau teman-teman mau ngambil lagi ya, ini kan babak pertama nih, kembali sini babak kedua gitu ya. Nah nanti teman-teman seperti ini lagi ngambilnya ya. Upayakan ketika dia mau ngambil teman-teman gitu ya. Upayakan nanti ngambilnya ketika MA10 sudah mulai menuju ke atas lagi. Mungkin bisa di situ teman-teman ngambil ya. Nanti targetnya kalau teman ke angka 87, ini juga sudah murah teman-teman ya. Ya sudah kembali daripada harga 50 ke atas sedikit ya. Mungkin nanti targetnya bisa ke 130 ataupun nanti ke harga IPO-nya aja yang angka 100 teman-teman silahkan aja gitu kan. Ini MA 200 juga menuju ke atas, Banar Foreign juga sudah mulai ngambil, Banar Lokal pun sudah mulai ngambil. Artinya ini lagi terus diakumulasi ya teman-teman ya. Lagi terus diakumulasi, cenderung membaik lah teman-teman ya. Semenjak di 50 ya. Mudah-mudahan nanti dia tidak jatuh ke 50 lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk STRK kalau mau masuk tunggu aja sampai betul-betul dia masuk dulu ke MA10-nya ya, karena masih MA10-nya bagi menuju ke bawah
dan ini tanda penurunan di angka 76 teman-teman ya. Kalau dia turun ke bawah 76 ataupun ditahan di sini masih aman. Tapi kalau sudah mulai jatuh hati-hati. Sini bagus tuh, nih bagus banget teman-teman ya. Ini hampir tidak punya tanda penurunan kalau sudah di sini teman-teman ya. Jadi kalau dia menembus ini lagi akan lebih keren lagi, dia cenderung tidak punya tanda penurunan, hanya punya support aja, support 1, support 2 teman-teman. Ini support 3-nya kan kejebol nih. Maka bikinlah tanda penurunan di sini. Makanya tadi kalau mengambil teman tunggu dulu ya. Tunggu dulu sampai betul-betul si MA10-nya berada di bawah candle. Walaupun dalam posisi si barang lokal sama si masih akumulasi ya. Jadi belum ada jualan yang signifikan nih barang lokal sama foreign-nya, cenderung terus ngambil teman-teman. Saya pikir sih ke level 100 bisa ataupun nanti ke harga tengah ini bisa teman-teman ya. Asal teman-teman sanggup menahannya gitu aja sebenarnya teman-teman ya. Sanggup nggak nahannya. Soalnya ini si emiten ini milik bandar nih. Kalau bandar tuh kalau punya harga ya nggak pernah mikirin fundamental teman-teman ya. Karena ini 113 adalah emiten, ciri-ciri emiten yang dikuasain sama seorang bandar, teman. Bukan luas. Kalau fundamental kan terbatas teman-teman ya. Harganya terbatas tergantung dari harga wajarnya, tapi kalau udah harga fundamental udah maaf, kalau sudah mulai harga wajar yang mau diangkat ke angka berapapun ya terserah dia gitu ya. Oke teman-teman, cukup ya sudah 17 emiten untuk malam ini saya cukupkan sekian. Nanti kita bahas lagi ya, ada sisa emiten nih teman-teman. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa saya susulkan ya. Dari saya cukupkan dan sekian, terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah. Selamat malam dan ciao.